إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Yufitidu rahimani wa rahimakumullah. Kita berjumpa kembali masih bersama kitab Alfiyah Ibnu Malik dalam rentetan pembahasan isim-isim yang ma'rifah, yaitu isim yang ma'rifah dengan alat yang menjadikan ma'rifah, yaitu alif lam atau al. Kita masuk di bait ke 109. Qala al-musannifu Ibnu Malik rahimahullah ta'ala wa ba'dul a'lami alaihi dakhala lilam hima qad kana anhu nuqila. Kemudian di bait 110 kal fadli wal harisi wa nu'mani fa dzikru dza wa hasbuhu siyani. Kita lihat i'rab dari bait 109 dan 110. Ya, beliau mengatakan wa ba'dul a'lami alaihi dakhala lilam hima qad kana anhu nuqila. I'rabnya ba'du kita tarkib sebagai mubtada, ya, dan dia mudhaf, al-alam mudhaf ilaih, ba'du mudhaf, alam mudhaf ilaih. Alaihi jar majrur muta'alliq dengan dakhala, ya, muta'alliq dengan dakhala. Alha ini kembali ke ba'du tadi, ya. Kemudian dakhala fi'il madhi, ya. Kemudian alifnya ini kalau litasniyah berarti nanti kembali ke alif walam, ya, sebagai apa? Fa'ilnya. Tapi kalau lil itlaq maka dia nanti dhamir mustatir, ya. Ya, kembali ke ada tuh ta'rif atau alif lam itu sendiri, satu kesatuan. Kemudian lilamhi ini jar majrur muta'alliq dengan dakhala, sebagaimana alaih juga kita ta'alluqkan ke dakhala. Lamhi mudhaf, majrur adalam, kemudian ma mudhaf ilaih. Qad huruf tahqiq, kemudian kana isimnya dhamir mustatir takdiruhu kembali ke ba'du. Anhu jar majrur muta'alliq dan nuqila fi'il madhi majhul, ya, naibul fa'ilnya nanti kembali ke ba'du. Kemudian jumlah fi'liyah nuqila ini sebagai khabar dari kana. Jadi maknanya secara global bahasanya sebagian a'lam nama itu ada yang kemasukan alif lam. Jadi nama kemasukan alif lam. Tujuannya untuk lilamhi mengingatkan atau mengingatkan, ya, atau mengingatkan kepada ma qad kana anhu nuqila. Jadi kepada makna yang makna ini nanti dijadikan nama, ya, jadikan nama. Kemudian kal fadli ini khobar saja. Kemudian dzalika kain nanti mubtada'nya dihapus. Jadi contohnya itu, Mas, ini seperti adalah contoh nama yang ada alif lamnya fadl, wal haris wa nu'man. Al haris ataf ke al fadl, nu'man ataf ke fadl. Fa dzikru dza wa hasbuhu siyani. Dzikru kita taruh sim mubtada dan dia mudhaf, dza sim isyarah mudhaf ilaih. Wa hasbu wawu ataf hasbu ataf ke dzikru. Siyani sebagai khobar, ya. Jadi ada nama-nama yang diberi alif lam, contohnya al-fadl, al-haris, an-nu'man, maka penyebutan tadi disebutkan dengan apa? Alif lam atau tidak itu siyani adalah sama, ya. Artinya nanti dari sisi kemakrifatan itu dia sama saja, ya. Hanya beda di dalam tujuan atau pemaknaannya. Ya,
di pembahasan sebelumnya sudah disebutkan oleh musannif ada alif lam itu mu'arifah. Jadi alif lam itu menjadikan apa? Ma'rifah, menjadikan ma'rifah. Bisa juga alif lam itu zaidah. Ya. Ada dia sebagai zaidah. Jadi alif lam bisa memakrifahkan ya. Bisa memakrifahkan. Itu yang pertama, sehingga dari nakirah rajulun menjadi ar-rajulu. Bisa juga zaidah ya, di bait 107, 108 itu sudah kita bahas. Ada zaidah pada kata alat, alati, al-an, alladzina ya. Ada zaidah nanti yang lazim, ada yang itiror darurat sair. Sebagaimana banatul aubar, aslinya banatu aubar. Nah, kemudian di bait ini ada pula namanya alif lam itu untuk lilam hisifah, yaitu untuk ini para ulama nahwu ya. Jadi ulama nahwu memberikan ilat. Untuk apa alif lam disematkan pada alam nama? Ya. Jadi untuk lamah, jadi untuk mengingatkan, untuk memunculkan makna yang ada pada kata tersebut. Ya, makna yang ada pada kata tersebut yang digunakan untuk yaitu untuk apa? Untuk nama ya. Nah, ini disebutkan oleh musannif yaitu ba'dul alam. Jadi sebagian, tidak semua nama, karena ba'du sebagian nama. Sebagian nama itu nanti bisa dimasuki alif lam. Dan ini berarti nanti juga jadi tambahan karena tidak memberikan faedah makrifah. Jadi kalau contohnya tadi al-haris ya, kalau haris saja ya sudah itu nama, jadi dia sudah makrifah karena nama. Nah, kemudian alnya berfungsi untuk memakrifahkan atau tidak? Berarti tidak, karena tanpa al nama itu sudah makrifah. Sehingga kalau tidak memakrifahkan maka bisa kita katakan itu zaidah. Ya. Zaidah apa? Tambahan. Nah, kemudian tujuannya apa untuk ditambahkan? Kalau ada nama fadl, ya, itu kan sudah cukup tulis saja fadl, ya, sudah makrifah pula sebagai nama. Kalau diberi al, itu apa tujuannya? Seperti itu. Maka para ulama nahwu memberikan ilat itu untuk lilamhi. Ya, jadi memunculkan, mengingatkan makna yang ada di kata tersebut. Ya, misalnya kalau di bait syair al-fadl. Ya, misalnya di sini di Syarah Syaikh Husain dicontohkan al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma contohnya. Maka asalnya kalau dihapus alif lamnya, jadi kalau ditulis fadl saja ya, fadl gitu saja, ini sudah nama. Nah, sudah cukup. Tapi ketika kenapa diberi al menjadi al fadl? Nah, maka di sini untuk apa? Mengingatkan atau mengingatkan makna. Jadi kalau fadl saja sudah benar. Ya, kalam sudah bisa pakai fadl, jaa fadl gitu. Sudah bisa. Tidak butuh alif lam. Karena alam itu nama, itu menjadi ma'rifah dengan apa? Dengan alamiah, ya, dengan alamiah. Dengan dia itu jadi nama. Sebenarnya telah kita bahas, nama itu salah satu dari isim ma'rifah, ya, nama. Zaid, Amr itu sudah ma'rifah. Ya. Sehingga tidak perlu diberi alif lam. Sehingga al di sini menjadi al tambahan untuk lilamhi tadi ya, di bait saya lilamhi ma qad kana anhu nukila. Ya, untuk memandang atau untuk mengingatkan yaitu makna dari nama tersebut. Ya. Sehingga kalau misalnya kata fadl ini kan dia masdar. Jadi nanti itu nama ada yang diambil dari masdar ya. Di sini contohkan kalau fadula yafdulu fadlan, masdarnya fadl.
Nah, ini masdar diambil untuk dijadikan satu nama. Ya, jadi yang nanti itu dijadikan nama, dia nukil dari kata lain jadikan nama itu banyak nanti di situ sifat. Bisa sifat, bisa masdar, ya. Ya, bisa sifat, bisa masdar. Contohnya kalau yang bisa kita tuliskan, jadi nanti ada yang sifat, contohnya Haris, ya, Haris, isim sifat. Kemudian terkadang mankulnya itu masdar, dari masdar. Contohnya Fadl. Kalau ini Haris itu isim sifat, kalau masdar ay masdar, Fadl fadula yafdulu. Bisa juga isim jenis bukan masdar, ismu jinsin wairu masdar. Contohnya Nu'man. Ya, ini al-manqul, ya, al-manqul. Jadi yang di al-manqul yang diambil untuk apa? Dijadikan alam. Untuk jadikan alam ini ada 3 ini biasanya. Ini itu bisa 1 sifat, 2, 3. Jadi nama-nama yang manqul. Jadi sebelum dipakai nama itu sudah dipakai kata Haris, kata Fadl, kata Nu'man. Kemudian diambil untuk dijadikan satu nama. Nah, tadi tujuannya untuk lilamhi al-asl, ya, lilamhi al-asl. Jadi kalau misalnya disebutkan ada nama Al-Fadl, maka nanti orang yang mendengar itu dalam benaknya kemudian memikirkan makna dari apa? Fadl tadi. Sehingga nanti sebagai wujud optimisme orang yang punya nama Fadl tadi, nanti orang yang punya Fadl keutamaan, ya, punya kemuliaan itu. Jadi hanya seperti itu tujuannya itu. Jadi nggak ada tujuan untuk memakrifatan. Jadi dia apa? Sudah makrifah, ya. Haris misalnya dinamakan Haris, itu sudah Haris saja sudah cukup, tapi diberi alif lam, ya, tambahan. Sama, ini juga untuk mengingatkan makna Haris. Ini isim fa'il dari al-hars. Jadi hars, ya. Kalau hars ini bisa mengolah tanah, ya. Misalnya Pak Tani. Sehingga nanti kalau sudah besar itu ya jadi pekerja pekerja pertanian dan yang semisal dengan itu. Nah, ini sehingga ketika al-haris kemudian dalam benak orang yang mendengar itu, oh ini adalah seperti itu, biar ada mengingatkan makna itu, ada tafaul, optimisme, harapan. Kemudian An-Nu'man ini, ya, contohnya An-Nu'man bin Bashir bin Sa'ad radhiyallahu anhuma. Ada juga misalnya Nu'man bin Muqarrin. Kemudian Abu Hanifah An-Nu'man. Nu'man itu asalnya di sini disebutkan ismun min asma'idam. Jadi nama untuk darah. Ya. Nah, darah itu kan ahmar, merah, ya. Maka seorang itu ketika dia punya anak kemudian dinamakan Nu'man. Untuk apa ini? Tujuannya apa? Darah. Ya, tafaulan sebagai bentuk harapan optimisme.
niatan dia nampak merah. Nah, merah itu maksudnya bagaimana? Maka umumnya warna merah itu menunjukkan dia sehat, semangat. Nah, merah, nah, semangat. Sehingga kalau ada orang yang terlihat wajahnya kuning, ya, pucat kuning, maka kan nanti dikatakan apa? La ba'sa 'alaika. Itu enggak apa-apa. Artinya dalam kondisi apa? Sedang tidak enak badan, sedang sakit. Kalau dia diberi nama Nu'man, ya, maka nanti harapannya dia jadi orang yang bersemangat, orang yang kuat, orang yang sehat, ya. Nah, kemudian kalau diberi alif lam, ini nanti menunjukkan orang itu mendengar langsung, oh, Nu'man, oh itu darah gitu kan, oh merah, itu seperti itu. Sehingga di sini Nu'man di sini berarti dia manqul dari isim jenis, ya, isim jenis dia, yaitu jamid, ya, jamid, ya, bukan dari mustaq. Maka al tadi al fadl, ya, dicontohkan oleh musonif al fadl al haris an Nu'man. Al di sini nanti zaidah. Kenapa zaidah? Karena nama-nama ini sudah sebenarnya kan sudah tidak butuh alif lam, ya, sudah ma'rifah, sudah apa? Ma'rifah. Kemudian beliau mengatakan fadzikru dza wa halfu siyani. Siyani itu apa? Mislani, nazironi, jadi sama. Disebutkan atau tidak, ya, itu sama. Jadi fadzikru dza, dimaksud dengan dza itu adalah alat ta'rif, ada tuh at-ta'rif, alat yang alat untuk memarifatkan, yaitu alif lam tadi, ya. Ya. Dari sisi apa sama? Dari sisi apa? Makrifahnya. Jadi kata nama fadl itu dengan al fadl beda enggak? Dari sisi makrifahnya sama. Siyani sama, enggak ada bedanya. Mau fadl saja enggak ada alif lam juga dia sudah makrifah. Mau al fadl juga dia juga tetap makrifah. Ini dari sisi apa? Kemakrifatan. Tapi dari sisi makna itu berbeda. Karena kalau diberi alif lam al fadl itu ada nanti apa? Lilam al asl. Kalau diberi alif lam al fadl maka akan mengingatkan, oh ini maknanya al fadl itu utama. Tapi kalau tidak diberi alif lam fadl saja, tidak ada lamah, tidak ada nanti mengungkapkan mengingatkan makna dari kata tersebut. Misalnya Fadl bin Abbas tadi, ya, maka Fadl bin Abbas, Fadl tidak diberi alif lam, ya, sama saja. Sehingga bisa kita katakan alif lam, ya, alif lam yang al ta'rif itu ditambahkan ada 3 bentuk, ya, 3 bentuk atau 3 sisi. Yang pertama yaitu antuzada lazimatan, lazim. Ya, misalnya tadi di bait sebelumnya sudah kita sebutkan, yaitu di situ termasuk bagian dari bentuk, ya, susunan kata, ya, alati, aladzina, al-an, itu lazim, zaidah, tapi lazim. Ada juga untuk darurah, ya, itiror, darurat syair, ya. Banatu aubar menjadi banatu al-aubar, ada alif lamnya. Yang ketiga zaidah lilamhi al-asl, untuk mengingatkan, mengingatkan apa? Menekankan makna dari nama tersebut, ya, al-fadl, al-haris. Jadi al-zaidah itu bisa menjadi 3 bentuk, ya, sehingga tadi zaidah lazimah, kemudian darurah, kemudian yang satu lilamhi al-asl yang sudah kita bahas di bait 109 dan 110. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini berkaitan dengan yaitu lam, alif lam, ya, alif lam tambahan yang masuk kepada nama untuk mengingatkan makna dari nama tersebut. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu bait ke 111. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.